Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmar Rafif. NIM saya 61012322192. Program studi manajemen kelas era 10 semester 4. Dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Materi yang pertama, konsep dasar manajemen. Manajemen merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjalankan organisasi baik yang berskala besar maupun kecil. Dalam dunia bisnis, khususnya pada koperasi dan usaha kecil dan menengah atau UKM, pemahaman terhadap konsep dasar manajemen menjadi sangat penting guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Dengan penerapan manajemen yang baik, koperasi dan UKM dapat lebih berkembang serta mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar manajemen sebagai landasan dalam mengelola organisasi secara optimal. Adapun karakteristiknya, yang pertama universal, kedua berorientasi pada tujuan, ketiga proses berkelanjutan, keempat multidimensional, kelima kegiatan kelompok, yang keenam fungsi dinamis, dan yang ketujuh kekuatan tidak berwujud. Unsur-unsur manajemen. Yang pertama, man atau manusia. Lalu yang kedua, manajerial atau barang. Yang ketiga, machine atau mesin. Yang keempat, money atau uang. Lalu yang kelima, method atau metode. Yang keenam, market atau pasar. Yang ketujuh, minute atau waktu. Lalu ada fungsi manajemen. Yang pertama, ada fungsi planning atau perencanaan. Lalu yang kedua, fungsi organizing atau pengorganisasian. Lalu yang ketiga, fungsi actuating atau pelaksanaan. Dan yang keempat, fungsi controlling atau pengendalian atau pengawasan. Lalu ada jenis-jenis manajemen. Yang pertama ada manajemen produksi, yang kedua manajemen pemasaran, ketiga manajemen keuangan, lalu yang keempat manajemen sumber daya manusia atau SDM, yang kelima manajemen operasional, keenam manajemen strategis, dan yang ketujuh manajemen informasi. Lalu ada tingkatan manajemennya. Yang pertama manajemen puncak atau top level manajemen. Yang kedua manajemen menengah atau middle level management. Dan yang ketiga manajemen operasional atau lower level management. Peranan manajemen. Yang pertama interpersonal, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada figur kepala, kedua pemimpin, dan yang ketiga penghubung. Lalu ada informasional. Yang pertama monitor, kedua penyebar, yang ketiga juru bicara. Lalu ada juga desional. Yang pertama entrepreneur, yang kedua penanganan masalah atau gangguan, yang ketiga pengalokasi sumber daya, yang keempat negosiator. Materi kedua, sejarah koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong. Sejarah koperasi dimulai di Eropa pada abad ke-18, dipelopori oleh Robert Owen, seorang reformis sosial dari Skotlandia yang prihatin terhadap kondisi buruh di pabrik. Ia memperkenalkan konsep koperasi sebagai cara untuk
membantu pekerja mendapat keuntungan yang lebih adil. Di Indonesia, koperasi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1896 oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja. Ia mendirikan koperasi kredit untuk membantu pegawai negeri yang sering terjerat utang dari rentenir. Inisiatif ini mendapat dukungan dari De Wolf van Westerhout, seorang asisten residen Belanda yang kemudian memperluas konsep koperasi ke sektor pertanian. Seiring waktu, koperasi semakin berkembang di Indonesia, terutama karena semangat gotong royong masyarakat yang mendukung sistem ekonomi berbasis komunitas. Namun, pada masa kolonial, koperasi hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu, menciptakan ketimpangan akses. Hal ini mendorong gerakan perlawanan dari tokoh nasional seperti Dr. Sutomo dan Serikat Dagang Islam yang memperjuangkan koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi rakyat. Setelah kemerdekaan Indonesia, koperasi mendapatkan pengakuan resmi melalui Kongres Koperasi pertama pada tahun 1947 di Tasikmalaya, yang menandai awal terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. Hingga kini, koperasi terus berkembang dengan berbagai jenis dan manfaat yang diberikan kepada anggotanya. Sejarah dan perkembangan koperasi di Indonesia. Yang pertama, perkembangan koperasi di Indonesia ditandai dengan pertumbuhan jumlah. Lalu yang kedua, kebijakan pemerintah dan regulasi koperasi. Yang ketiga, tantangan dan peluang koperasi. Yang keempat, koperasi di era digital. Jadi, kesimpulannya, koperasi telah menjadi bagian penting dalam sejarah dan perkembangan ekonomi Indonesia, berawal dari gagasan Robert Owen di Eropa hingga diperkenalkan di Indonesia oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896. Koperasi terus berkembang sebagai solusi bagi masyarakat untuk menghadapi masalah ekonomi, terutama dalam menghindari jeratan uang rentenir. Materi yang ketiga, definisi organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, definisi koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum koperasi dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Lalu yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, kemandirian. Lalu yang keempat, kerjasama antar koperasi. Fungsi dan tujuan koperasi, yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas di masyarakat. Lalu, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utama. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi. Jenis-jenis koperasi. Koperasi konsumen atau koperasi sekolah yang menyediakan peralatan tulis dengan harga lebih terjangkau. Lalu ada koperasi produsen. Koperasi yang menjual hasil peternakan anggotanya seperti susu atau daging. Koperasi jasa atau jasa angkutan atau asuransi. Lalu koperasi simpan pinjam, membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan finansial dengan bunga yang lebih rendah daripada bank.
Organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Di samping tumbuhnya koperasi menjadi pelaku usaha menengah dan besar, banyak tumbuh koperasi yang baru dengan skala kecil yang membutuhkan pembinaan agar bisa menjadi pelaku ekonomi yang mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Struktur organisasi. Yang pertama, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat ini diadakan minimal sekali dalam setahun untuk menetapkan kebijakan umum, memilih pengurus, dan mengesahkan laporan keuangan. Lalu yang kedua, pengurus, terdiri dari anggota yang terpilih dalam rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab untuk mengelola koperasi dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat anggota. Tugas mereka menyusun rencana kerja dan laporan keuangan. Yang ketiga, badan pengawas. Tugas badan pengawas untuk mengawasi pengurus dalam menjalankan tugasnya. Mereka memastikan bahwa semua kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Materi keempat, konsep dasar UMKM. Pengertian UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah sektor ekonomi penting di Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah. Peran penting UMKM. Berikut adalah beberapa aspek utama mengenai peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, penggerak utama ekonomi nasional. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, meningkatkan devisa negara. Keempat, pilar penting di masa krisis. Kelima, mengentaskan kemiskinan. Keenam, meratakan tingkat perekonomian. Ketujuh, sumber devisa melalui ekspor. Kedelapan, kontribusi terhadap PDB. Kesembilan, pengembangan inovasi dan kewirausahaan. Kesepuluh, penggerak ekonomi lokal. 11, peran dalam pemberdayaan perempuan. Ke-12, peningkatan daya saing nasional. Karakteristik UMKM. Karakteristik UMKM merupakan kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku usaha dalam menjalankan usahanya. Karakteristik pun menjadi pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usaha. Menurut Bank Dunia, UMKM terbagi atas: yang pertama, usaha mikro dengan jumlah karyawan 10 orang. Lalu yang kedua, usaha kecil dengan jumlah karyawan 30 orang. Lalu yang ketiga, usaha menengah dengan jumlah karyawan hingga 300 orang. Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu: yang pertama, UMKM sektor informal. Yang kedua, UMKM mikro. Lalu yang ketiga, usaha kecil dan dinamis. Lalu yang keempat, fast moving enterprise. Karakteristik UMKM yang ada 3. Yang pertama, usaha mikro. Karakteristiknya, jenis barang atau komoditif tidak selalu tetap atau sewaktu-waktu dapat berganti. Lalu tempat usahanya tidak selalu menetap, bisa berganti-ganti juga. Lalu yang ketiga, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun. Lanjut, usaha kecil. Karakteristiknya umumnya: yang pertama, umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non-bank. Kedua, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Lalu yang ketiga, contohnya usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar. Lanjut ke usaha menengah. Karakteristiknya: yang pertama, memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik.
dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Yang kedua, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi pemburuan. Lalu yang ketiga, sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga. Adapun berdasarkan kriteria dan omset sebagai berikut. Usaha mikro, asetnya maksimal 50 juta rupiah. Omsetnya maksimal 300 juta rupiah. Lalu usaha kecil. Usaha kecil lebih dari 50 juta atau sampai 500 juta. Omsetnya lebih dari 300 juta atau sampai 2,5 miliar. Usaha menengah. Asetnya lebih dari 500 juta atau sampai 10 miliar rupiah. Omsetnya lebih dari 2,5 miliar atau sampai 50 miliar rupiah. Usaha besar. Asetnya lebih dari 10 miliar rupiah dan omsetnya lebih besar dari 50 miliar rupiah. Asas dan tujuan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Asas terdiri dari 1. Asas kekeluargaan, 2. Asas demokrasi ekonomi, 3. Asas kebersamaan, 4. Asas efisiensi berkeadilan, dan yang kelima, asas berkelanjutan. Prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM. Yang pertama, penumbuhan kemandirian. Lalu yang kedua, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Lalu yang ketiga, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetisi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Lalu yang keempat, peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Lalu yang kelima, penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Lanjut, kategori bisnis UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kategori bisnis yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kategori ini dibedakan berdasarkan kriteria tertentu yang meliputi usaha, jumlah karyawan, dan omset tahunan. Lalu, ruang lingkup UMKM. Ruang lingkup UMKM mencakup berbagai sektor dan jenis usaha yang berkontribusi pada perekonomian. Lalu, permasalahan yang dihadapi UMKM. UMKM di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan signifikan terutama dalam konteks era ASEAN China Free Trade Area atau AFTA 2015. Materi yang kelima, konsep karakteristik UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM adalah sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. UMKM mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari perdagangan, produksi, hingga jasa. Pemahaman tentang karakteristik UMKM sangat diperlukan untuk mengidentifikasi strategi yang tepat dalam mendukung pertumbuhan mereka, baik dari segi kebijakan pemerintah, akses keuangan, maupun pelatihan sumber daya manusia. Dengan memahami karakteristik UMKM secara lebih mendalam, berbagai pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dalam mengembangkan UMKM di Indonesia. Karakteristik UMKM ada 7. Yang pertama, modal terbatas. Kedua, dikelola secara mandiri. Ketiga, jumlah karyawan terbatas. Yang keempat, pasar lokal atau regional.
Lalu yang kelima, inovasi dan fleksibilitas. Yang keenam, tingkat kepemilikan yang individual atau keluarga. Lalu yang ketujuh, penggunaan teknologi mini. Ciri-ciri UMKM. Yang pertama, belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya. Yang kedua, pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Lalu yang ketiga, pada umumnya tidak atau belum mengenal perbankan. Lalu yang keempat, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Yang kelima, tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang. Lalu yang keenam, perputaran usaha atau turnover. Umumnya cepat mampu menyerap dana yang relatif besar. Lalu yang ketujuh, pada umumnya pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan. Lalu yang ke-8, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti-ganti sewaktu-waktu. Lalu solusi untuk UMKM. Pada tahun 2024 akan dilakukan inkubasi bisnis untuk pelaku UMKM yang sudah memiliki kemampuan digital untuk memasarkan produknya. Pemerintah juga harus mendorong UMKM untuk menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pasaran dan permodalan, meningkatkan operasi bisnis, meningkatkan inovasi dan daya saing, dan meningkatkan pendapatan UMKM. Lalu kegiatan pendampingan bisnis juga diberikan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan bisnis dan untuk meningkatkan jumlah penjualan UMKM. Materi yang keenam, UMKM dan pengembangannya. UMKM dan pengembangannya. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dari perspektif dunia, diakui bahwa UMKM memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang atau NSB, tetapi juga di negara-negara maju atau NM. Koperasi dan pengembangannya. Koperasi dan pengembangannya merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi di Indonesia. Koperasi diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memperkuat posisi tawar masyarakat kecil dalam kegiatan ekonomi. Jenis koperasi di Indonesia beragam, mulai dari koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, hingga koperasi jasa. Pengembangan koperasi saat ini tidak lepas dari upaya modernisasi dan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaannya. Digitalisasi koperasi juga menjadi tren baru yang mempercepat pelayanan anggota dan memperluas jangkauan koperasi. Peranan koperasi terhadap pembangunan di Indonesia. Bidang sosial koperasi juga berperan dalam pembangunan nasional di bidang sosial, karena pada dasarnya koperasi adalah organisasi atau perkumpulan yang bersifat sukarela. Peranan koperasi di bidang ini diantaranya yang pertama, menjadi pendorong bagi para anggotanya untuk memiliki semangat kerjasama dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik. Lalu yang kedua, membantu terciptanya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis serta melindungi
hak dan kewajiban semua orang. Lalu yang ketiga, membantu terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Kaitan UMKM dan koperasi bagi pertumbuhan nasional. Keterkaitan antara UMKM dan koperasi sangat kuat dan saling mendukung. Koperasi dapat menjadi lembaga yang menyediakan fasilitas bagi UMKM untuk memperoleh modal usaha dengan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan lembaga keuangan formal atau bank. Selain itu, koperasi produsen memungkinkan pelaku UMKM bergabung dalam skala produksi lebih besar untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi.